Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Dira Mahardika Ahmad dari kelas 10D absen 13. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan materi mengenai sejarah Kerajaan Mataram kuno. An epic journey to the golden age of Mataram kuno. Langsung saja. Nah, di sini terdapat peta jejak Kerajaan Mataram kuno. Jadi Mataram kuno dulu tuh menguasai daerah yang ada di gambar tersebut ya. Selanjutnya ada latar belakang. Nah, Kerajaan Mataram kuno ini itu berdiri sekitar abad ke-8 Masehi di wilayah Jawa Tengah, terutama di daerah Kedu dan Yogyakarta, sebagai penerus dari Kerajaan Kalingga yang mulai melemah setelah wafatnya Ratu Sima dan runtuh sekitar tahun 752 Masehi akibat serangan dari Kerajaan Sriwijaya. Keruntuhan Kalingga menyebabkan wilayahnya terpecah, salah satunya menjadi Kerajaan Mendang atau Mataram kuno. Pendiri kerajaan ini adalah Raja Sanjaya, keturunan dari Dapunta Shailendra yang berhasil menyatukan wilayah-wilayah kecil yang sebelumnya terpecah. Lalu beliau juga memperluas kekuasaan dan menetapkan sistem pemerintahan yang terstruktur. Letak geografis dari kerajaan Mataram kuno ini itu sangat strategis ya. Lalu tanahnya subur, sumber airnya melimpah, dan jalur perdagangan yang menghubungkan berbagai wilayah itu mendukung pertumbuhan dan stabilitas politik. Selanjutnya, kerajaan Mataram kuno itu bercorak Hindu dan Buddha. Tercermin dari pembangunan candi-candi monumental seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan, serta adanya bukti tertulis pada prasasti-prasasti, contohnya adalah Cangal dan Matyasih. Seiring berkembangnya waktu, Mataram kuno itu dipimpin oleh beberapa dinasti. Ada 3 dinasti, yaitu dinasti Sanjaya, dinasti Isyana, dan dinasti Shailendra, yang masing-masing mempengaruhi agama, budaya, dan administrasi kerajaan. Kerajaan ini juga sempat mengalami perpecahan kekuasaan antara dinasti Hindu dan Buddha sebelum disatukannya kembali. Sebagai pusat politik, agama, budaya, dan pendidikan, Mataram kuno itu menjadi fondasi penting perkembangan masyarakat Jawa hingga abad ke-10. Sebelum pusat kekuasaannya nanti akan dipindahkan ke Jawa Timur oleh Empu Sindok dari dinasti Isyana. Selanjutnya ada nama-nama penguasa kerajaan Mataram kuno. Jadi ada 2, yaitu yang di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Di sini kita akan membahas yang di Jawa Tengah terlebih dahulu. Yang pertama yaitu adalah Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya yang berkuasa pada tahun 732 hingga 760 Masehi. Beliau sendiri itu adalah pendiri dan raja pertama kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah yang dikenal melalui prasasti Cangal dan prasasti Matyasih. Ia mendirikan Wangsa Sanjaya yang beragama Hindu Siwa dan berhasil memulihkan keadaan kerajaan setelah masa kekacauan sepeninggalan Raja Sana. Pada masa pemerintahannya, pertanian itu begitu berkembang pesat, sehingga wilayah Jawa tuh dikenal dengan wilayah yang makmur dan subur. Selain itu, ia juga membangun berbagai candi. Contohnya adalah Candi Gedong Songo. Kekuasaannya kemudian diganti oleh Rakai Panangkaran yang menandai mulai berkembangnya pengaruh agama Buddha di Mataram kuno. Lalu yang kedua ada Sri Maharaja Rakai Panangkaran yang berkuasa sekitar tahun 760 hingga 780 Masehi. Beliau ini kan yang menggantikan Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Jadi beliau itu yang kedua. Dan asal-usulnya tapi itu masih diperdebatkan. Ada yang bilang beliau itu adalah anak dari Raja Sanjaya, namun ada yang bilang juga beliau itu adalah keturunan dari dinasti Shailendra. Pada masa pemerintahannya terjadi peralihan pengaruh budaya
dari Hindu Siwa menjadi Buddha Mahayana. Meskipun kehidupan masyarakat tetap menunjukkan toleransi antara beragama gitu ya, walaupun itu terjadi peralihan gitu loh, mereka tetap toleransi. Selain itu, ia juga dikenal karena mendukung perkembangan agama Buddha serta membangun Candi Kalasan dan Candi Sari. Setelah memerintah sekitar 40 tahun, beliau memutuskan untuk turun tahta dan menjalani kehidupan religius dan digantikan oleh Rakai Panunggalan. Yang ketiga ada Sri Maharaja Rakai Panunggalan yang berkuasa pada tahun 780 hingga 800 Masehi. Selanjutnya yang keempat ada Sri Maharaja Rakai Warak, itu yang berkuasa pada tahun 800 hingga 820 Masehi. Selanjutnya yang kelima ada Samaratungga yang berkuasa pada tahun 820 hingga 840 Masehi. Beliau ini dikenal sebagai tokoh utama di balik selesainya pembangunan Candi Borobudur pada tahun 825 Masehi. Ia lebih menekankan perkembangan agama dan budaya daripada ekspansi militer, serta dikenal sebagai pembangun Candi Bumi Sabar. Selanjutnya, yang nomor 6 ada Sri Maharaja Rakai Pikatan yang berkuasa pada tahun 840 hingga 856 Masehi. Jadi beliau ini adalah tokoh penting yang berperan dalam menyatukan kembali Wangsa Sanjaya dan Wangsa Shailendra yang awalnya tuh nggak akur gitu. Ya, jadi mereka tuh saling bersaing di kerajaan Mataram kuno. Penyatuan ini terjadi melalui pernikahannya dengan Pramodawardhani, putri dari Samaratungga yang merupakan raja dinasti Shailendra dan tokoh di balik selesainya pembangunan Candi Borobudur. Melalui pernikahan strategis ini, Rakai Pikatan berhasil menenangkan ketegangan antar dinasti dan menyatukan kekuasaan politik serta budaya di Mataram kuno. Lalu yang ketujuh ada Dyah Lokapala yang berkuasa pada tahun 856 hingga 882 Masehi. Yang ke-8 ada Sri Maharaja Rakai Watuhu Malang yang berkuasa pada tahun 882 hingga 899 Masehi. Yang ke-9 itu ada Balitung yang berkuasa pada tahun 899 hingga 915 Masehi. Beliau sendiri itu adalah raja yang membawa puncak kejayaan kerajaan Mataram kuno. Beliau tuh nanti memperluas wilayah hingga ke Jawa Timur dan mengatur sistem pemerintahan dengan baik. Yang ke-10 ada Raja Daksa yang memimpin pada tahun 915 hingga 919 Masehi. Yang ke-11 ada Raja Tulodong yang berkuasa pada tahun 919 hingga 924 Masehi. Yang ke-12 ada Raja Sumba Dyahwawa yang berkuasa pada tahun 924 Masehi. Kita lanjut yang di Jawa Barat. Jadi yang pertama ada Rakai Hino Sri Isana alias Empu Sindok yang berkuasa pada tahun 929 hingga 947 Masehi. Jadi beliau itu adalah pendiri dari Wangsa Isyana dan Kerajaan Medang periode Jawa Timur yang memerintah tadi ya 929 hingga 947 Masehi. Ia itu memindahkan pusat kerajaan dari bumi Mataram atau Jawa Tengah itu ke Jawa Timur atau tepatnya di lembah Sungai Brantas untuk menghindari bencana letusan Gunung Merapi dan ancaman serangan Sriwijaya sekaligus memanfaatkan lokasi strategis untuk perdagangan dan keamanan. Yang kedua ada Sri Lokapala dan Ratu Sri Isana Tunggawijaya yang berkuasa pada tahun 1947 Masehi. Selanjutnya yang ketiga ada Makutawang Sawardana yang berkuasa hingga tahun 985 Masehi. Dan yang terakhir ada Dharma Wangsa Teguh yang berkuasa pada tahun 985 hingga 1007 Masehi. Kita lanjut. Selanjutnya ada masa kejayaan.
Nah, kerajaan Mataram kuno ini mencapai masa keemasan di bawah kekuasaan Raja Balitung pada tahun 898 hingga 910 Masehi. Masyarakatnya saat itu adalah mayoritas petani, yang menunjukkan bahwa Mataram kuno ini adalah negara agraris. Keberadaannya juga maju, terbukti dari adanya Candi Borobudur, yaitu yang Candi Buddha, dan adanya Candi Prambanan yang merupakan Candi Hindu. Selain itu, kerukunan umat beragama terlihat karena penganut Hindu dan Buddha itu hidup berdampingan dengan damai. Lalu saat itu juga terdapat perluasan wilayah, yaitu Mataram kuno itu berhasil memperluas wilayah kekuasaannya, bahkan dilaporkan mencakup sebagian Semenanjung Malaya pada masa kejayaannya. Selanjutnya ada kemunduran. Nah, di kemunduran ini yang pertama itu faktornya adalah ibu kota yang semakin melemah. Kemunduran kerajaan Mataram kuno itu disebabkan karena kedudukan ibu kota kerajaan yang semakin lama semakin lemah dan tidak menguntungkan. Hal tersebut diperburuk dengan munculnya berbagai ancaman dari luar, terutama yang berasal dari kerajaan Sriwijaya. Terlebih, kerajaan Mataram itu tidak memiliki pelabuhan laut, sehingga sulit berhubungan dengan sekutu yang ada di luar. Hal ini membuat ya mereka tuh sendiri gitu, nggak ada yang mendukung mereka. Selanjutnya yang kedua adalah bencana alam. Terjadinya bencana berupa meletusnya Gunung Merapi sehingga penerus raja yang bernama Empu Sindok mulai memindahkan ibu kota Mataram kuno ke Jawa Timur. Selain itu, kerajaan ini juga mengubah namanya menjadi Kerajaan Medang. Akibat pemindahan kekuasaan serta pergantian nama ini, Kerajaan Mataram kuno pun resmi tiada atau runtuh. Yang ketiga yaitu permusuhan Jawa dan Sumatera. Hancurnya kerajaan Mataram kuno itu dipicu permusuhan antara Jawa dan Sumatera yang dimulai dari pengusiran Balaputra Dewa oleh Rakai Pikatan. Balaputra Dewa yang kemudian menjadi Raja Sriwijaya itu menyimpan dendam terhadap Rakai Pikatan. Perselisihan antara kedua raja ini berkembang menjadi permusuhan turun-temurun dari generasi ke generasi. Selain itu, Medang dan Sriwijaya juga bersaing untuk menguasai lalu lintas perdagangan di Asia Tenggara. Waktu itu, permusuhan antara Mataram kuno dan Sriwijaya sedang panas-panasnya. Tercatat, Sriwijaya pernah menggempur Mataram kuno, tetapi pertempuran tersebut dimenangkan oleh Dharmawangsa yang merupakan cicit Empu Sindok. Dharmawangsa juga pernah melayangkan serangan ke kota Sriwijaya. Namun, dia sempat lengah ketika ia mengadakan pesta perkawinan putrinya di Istana Medang. Mereka justru diserbu oleh pasukan dari Sriwijaya yang membuat Dharmawangsa tewas. Selanjutnya di sini terdapat peninggalan-peninggalan dari masa kerajaan Mataram kuno. Yang pertama ada Candi Sewu, lalu Candi Kalasan, Candi Mendut, lalu ada Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan Candi Gedong Songo. Nah, di sini juga terdapat peninggalan-peninggalan dalam bentuk prasasti. Yang pertama, Prasasti Cangal. Prasasti Cangal yang ada pada tahun 732 Masehi dari desa Cangal yang menceritakan Raja Sanjaya mendirikan lingga di desa Kunjara Kunja dan juga menggantikan Raja Sana. Selanjutnya, prasasti yang kedua adalah Prasasti Kedu, merupakan peninggalan Wangsa Sanjaya di tahun 907 Masehi. Prasasti ini ditemukan di Madhya Sih Kedu, Jawa Tengah, dan menggunakan bahasa Jawa kuno. Selanjutnya yang ketiga adalah Prasasti Ratu Boko. Prasasti Ratu Boko itu merupakan prasasti yang berisi tentang kekalahan Balaputra Dewa dalam peperangan dengan saudaranya sendiri yaitu Pramodawardhani. Nah, yang terakhir di sini terdapat sumber-sumber bacaan, sumber-sumber video yang saya gunakan dalam materi presentasi kali ini.
Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata maupun salah perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.